Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan dayanya kita dapat berkumpul di kelas ini untuk mengikuti pembelajaran PPKN dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mari kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di Yaumul Kiamah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang peran penting Pancasila untuk masa depan Indonesia dalam era globalisasi. Mungkin jadi pertanyaan di benak kita, apa sih peran Pancasila di dalam era globalisasi, sedang berlangsung atau tidak? Sebelum ke topiknya, mari kita pahami dulu apa itu globalisasi. Globalisasi adalah kata yang diserap dari frasa global, yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Dengan kata lain, globalisasi adalah memudarnya batas-batas antar negara. Lalu, sejak kapan era globalisasi itu dimulai? Globalisasi sebenarnya sudah dimulai terjadi sejak abad ke-15 Masehi, saat bangsa Eropa melakukan penjajahan besar-besaran dan berlayar mengarungi samudra. Di era sekarang, globalisasi menjadi lebih cepat. Ini karena kemajuan teknologi hampir di semua bidang mendukung hal tersebut. Dengan situasi saat ini, dunia yang begitu luas dengan jarak antar negara yang tidak jauh tidak lagi menjadi penghalang untuk saling berhubungan. Sekarang, apa peran Pancasila dalam era globalisasi? Pancasila sangat diperlukan pada masa globalisasi ini sebagai filter untuk memilih budaya yang dapat diterima dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai alat untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia, karena di era globalisasi ini, batasan-batasan antar negara seakan tidak terlihat, sehingga kebudayaan luar serta informasi-informasi berita internasional masuk dengan mudah dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu, seperti apa contoh Pancasila sebagai penyaring dalam era globalisasi? Banyak dampak negatif yang masuk ke Indonesia lalu menggerus nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Sebagai contoh, globalisasi ini telah mempengaruhi salah satu aspek budaya kita, yaitu gotong royong. Globalisasi membawa Indonesia pada masyarakat yang menjadi individualis. Padahal selama ini, gotong royong merupakan konsep yang dijunjung tinggi oleh para pendahulu kita melalui sila keempat. Pancasila adalah ideologi negara, yang berarti isinya tidak boleh dirubah ataupun ditambahkan. Tapi bukan berarti Pancasila menjadi sebuah dasar yang tidak bisa mengikuti perubahan zaman. Pancasila sendiri memiliki sifat yang lebih terbuka dan tidak tertutup terhadap perubahan pola kehidupan yang terjadi pada masyarakat. Pancasila sendiri bersifat aktual dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang dimaksud menyesuaikan diri di sini tidak berarti bahwa Pancasila harus mengubah nilai yang dikandungnya, tetapi ia mampu mengeksplisitkan wawasan secara konkret sehingga mempertajam kemampuannya untuk memecahkan masalah-masalah teraktual. Meskipun banyak dampak positif di bidang ekonomi dalam era globalisasi, tapi tindak kejahatan tetap masih terbilang tinggi. Dan tindak kejahatan tersebut banyak yang melanggar dan menyeleweng dari nilai-nilai Pancasila. Seperti sebagai contohnya ini, kasus kurir yang mengambil barang milik pelanggan dan kebanyakan yang menjadi korban adalah pelanggan yang membeli barang-barang berbau K-pop seperti foto member, boy, girl group, lipstick, dan lain-lain. Banyak keluhan dari pelanggan bahwa barang belanjaan mereka sering hilang. Kasus ini jelas telah menyalahi
dan menyeleweng dari nilai Pancasila, terutama pada sila kedua dan kelima. Masih banyak contoh-contoh dampak era globalisasi hingga tak bisa disebutkan seluruhnya. Pada intinya adalah Pancasila memiliki peranan penting sebagai filter budaya yang baru maksud. Rakyat Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perkembangan zaman. Tetapi Pancasila diperlukan untuk mempertahankan nilai budaya asli. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat digunakan untuk memilah mana saja nilai yang dapat diserap untuk kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dengan begitu, Pancasila di sini menjadi fleksibel dan membawa kesempatan bagi nilai-nilai baru untuk tumbuh dalam negara dengan tetap berada di bawah kepribadian bangsa. Kiranya sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan sekarang, bisa melalui nanti lewat grup ditanyakan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri saja pembelajaran pada pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.